Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Semoga semua yang hadir ini istiqomah iman dan Islam, dijauhkan dari segala macam penyakit, mara bahaya, malapetaka dan musibah. Yang terlilit hutang segera lepas dari hutang-hutangnya, makin kuat, amin. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodohnya, lebih kuat lagi. Doa berjamaah itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya berdoa untuk diri saya sendiri belum tentu makbul, tapi kalau jamaah mendoakan saya, insya Allah makbul. Betul? Oh betul. Karena saya mendoakan saya penuh dengan kepentingan, tapi jamaah mendoakan saya pastilah karena keikhlasan. Itulah maka kita selalu minta doa ke orang lain. Al-Fakir Abdul Somad didoakan para habaib disampit. Tidak apa-apa kita bersampit-sampit pagi ini, insya Allah di surga nanti lapang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para habaib, para alim, para ulama, para guru, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya supaya kita dapat berkah ilmunya. Bapak Bupati Kotim, Ibu Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang tidak sesuai urutannya Bapak DPRD, Bapak Kajari, Bapak Ketua PN, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Ini kalau saya sapa satu-satu azan zuhur baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Muara Teweh ke Lamandau, bukan pantun, cerita aja. Saya lihat di Google, Muara Teweh ke Lamandau, enter 18 jam. Siapa yang sanggup? Ustaz Somad, nanti kita dari Muara Teweh terus kita ke Lamandau, terakhir kita ke Sampit, dari Sampit Ustaz baru pulang ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, terus yang 18 jam jalan darat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ada ketua penasehat sahabat UAS Kalimantan, namanya Bapak Haji Nadal Shah, mencarterkan pesawat untuk kami, akhirnya sampai. Doakan beliau panjang umur supaya segala yang beliau niatkan disampaikan Allah, cita-cita dunia akhirat.
Mohon maaf Pak Haji Nadal Sah, banyak jamaah yang tidak kelihatan kalau Bapak duduk. Mohon berdiri supaya nampak jamaah. Nah, ini orangnya, orang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan. Bapak Ibu, ini saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang bertanya dalam pikiran, ini Bupati Barito Utara, ngapain kemari? Nah, udah jelas. Jangan ada dusta di antara kita. Tadi pagi saya buka jendela hotel. Apa yang Ustadz lihat? Saya lihat ada kubah masjid yang sangat cantik dan indah. Ternyata itu adalah kubah Masjid Islamic Center Sampit Kotim. Inilah dia, kubahnya kelihatan. Yang dilihat dari ujung, dari jauh, kubahnya. Tapi apakah kubah itu bisa berdiri kalau tidak ada tiang-tiang ini? Tidak bisa. Apakah kubah itu bisa tegak kalau tidak ada pondasi yang kuat di bawah? Tidak bisa. Begitu juga dengan acara hari ini. Acara tabligh akbar. Gambar yang dipajang gambar siapa? Tapi ini ada usaha, ada kerja, ada partisipasi, semua yang berkontribusi sehingga acara tabligh akbar ini terwujud. Ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Berkahi umur usianya ya Allah. Istiqomahkan dalam iman dan Islam ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau diibaratkan bangunan, maka kubah yang ada di atas itu adalah haji. Makanya orang senang disebut Pak Haji, Ibu Haji. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini kita melantunkannya di Masjid Islamic Center Kotim di Sampit, tapi nanti kita akan melantunkannya di pelataran Masjidil Haram di samping Ka'bah. Amin ya Rabbal. Anak-anak muda, tanam kelapa sawit, tanam pinang rapat-rapat biar puyuh tak dapat lari. Sudah dipinang tak dapat dirayu-rayu dibawa lari. Jangan tanam kelapa, tanam coklat, hasilnya storkan. Saya tidak tahu kalau di Kalimantan Tengah, di Kotim ini berapa lama daftar tunggunya. Kalau di kampung saya, store 2023, berangkat 2053. Jadi yang store sekarang umurnya 50, baru berangkat umur 80. Tapi tidak ada yang mustahil. Jangan putus asa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka yang muda-muda bersemangat. Ini ada anak-anak muda umur 10 tahun, anak-anak kecil, bayarkan ONH-nya. Kalau sekarang umur 20, umur 40 berangkat. Ustadz umurnya berapa? Ya sekitar 25-an. Ini yang di depan saya ini adalah anak-anak muda semua. Ustadz banyak yang tua. Mereka bukan tua, mereka anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Semangatnya muda luar biasa, betul? Takbir. Ustadz Somad, apa kata Ibu Wakil Bupati, apa kata Bapak Sekda? Ustadz Somad, ini jamaah sudah nginap dari tadi malam. Betul? Masya Allah, dapat pahala iktikaf 1 malam, ditambah dengan pahala jihad fisabilillah. Selesai acara langsung pulang.
Jangan nanti tidak pulang sampai malam berikutnya. Tanya sama istrinya, lagi di mana bang? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang peduli kepada pengajian. Habib Syekh didatangkan, Mas Opik didatangkan, Ustadz Somad sudah lama mau didatangkan, baru hari ini terwujud. Setiap 3 bulan didatangkan tokoh-tokoh, ulama-ulama. Bukan berarti disampit tidak ada habaib, disampit banyak habaib dan ulama. Tukar suasana supaya ada penyegaran. Tapi ngaji di rutin, tetap masjid ada, pengajian subuh, pengajian doa, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib, pengajian malam, khutbah Jumat, mimbarnya. Kalau tuan pergi ke Mekah jangan lupa singgah ke pasar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini melihat mimbar sangat besar. Ini kalau naik ke atas bisa gamang ini. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Masjid bisa terbangun besar, megah, mewah seperti ini, pasti adalah kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Maka yang punya kekuasaan pakai jabatan untuk membangun Islamic Center, membangun Masjid Surau Langgar Musalla, membangun pondok pesantren tahfiz Quran. Setuju? Yang bilang setuju yang nggak ada kekuasaan. Ustaz jangan sepele. Yang berkuasa bukan bupati, yang berkuasa bukan DPRD, yang berkuasa bukan gubernur. Karena bupati, gubernur, DPRD dipilih oleh rakyat. Kalau begitu yang berkuasa siapa? Rakyat. Bapak-bapak adalah penguasa di negeri ini. Betul? Kita tidak punya raja, kita tidak punya sultan. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat memilih orang yang adil dan amanah. Kalau dia duduk, dia akan menolong agama Allah. Ini orang Kotim kaya-kaya. Betul? Dari mana Ustaz tahu orang Kotim kaya? Kepala tiang 5, 6 emas semua. Luar biasa. Untungnya di sini tidak ada juara lomba panjat pinang. Kalau ada sudah habis dia ambil ini. Jendela sama pintunya nggak ada yang pakai jeruji besi. Ini menunjukkan Kotim Sampit adalah negeri yang aman, damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa? Udah takbir tadi. Kenapa acaranya dibuat di masjid? Kenapa tidak di tanah lapang? Kata Pak Bupati, ini kan lagi panas-panasnya, ditambah lagi musim panas, global warming, pemanasan global, dunia sedang panas semuanya sekarang, ditambah lagi panas politik, ditambah lagi panas hati. Maka dalam suasana yang sejuk dan tenang, tapi insya Allah panjang umur, sehat badan. Kata Pak Bupati, ada satu tempat yang cantik dan indah di Sampit, di Kotim, sudah disetting seperti masuk terowongan Mina. Kalau malam ada lampunya. Saya belum ke sana. Pandai Pak Bupati ini memberikan saya, biar supaya saya terbayang-bayang. Nanti Ustadz akan kami bawa ke sana. Oke Pak, I am coming. Panjang umur, sehat badan, insya Allah, amin. Jadwal saya ke Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu 4 disusun jadwalnya oleh kakak kelas saya di Mesir, namanya Ustadz Muhammad Hatta. Ustadz Muhammad Hatta ada penasehatnya. Penasehatnya namanya Bapak Haji Nadal Shah. Mereka lah yang menyusun ini kemana saya pergi. Dan 1 tahun saya datang ke Pulau Kalimantan 3 kali. Sekali datang 3 malam. Hari Jumat, malam Sabtu, malam Jumat,
malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin wajib pulang. Nah, jadi ini tausiah saya yang terakhir. Kalau habis ini mati Pak Ustaz. Ini tausiah saya terakhir sejak hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini terakhir. Andai ini terakhir saya mati, insya Allah husnul khatimah. Anda yang mendoakan saya orang baik-baik semua insya Allah. Saya tidak lebih dari 3 malam, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin pulang. Karena kalau lebih nanti saya dianggap sudah buka cabang di Sampit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pintu masjid dibuka, yang pertama kali dilihat orang adalah kubahnya. Bangga menjadi orang Sampit. Kenapa? Semua tamu yang datang membuka pintu hotel, yang dia lihat adalah kubah masjid. Maka begitu saya buka gorden, Allahu Akbar. Kota Sampit ini yang menjadi ikonnya adalah masjid. Di tempat lain kadang kita buka kolam renang, begitu kita buka kebun sawit sejauh mata memandang, kita buka kebun karet, pasti tanya masyarakatnya, punya siapa? Bukan punya kami Pak Ustadz, punya perusahaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga menjadi orang Kotim, senang menjadi orang Sampit. Kenapa? Karena simbolnya adalah yang paling mulia di atas muka bumi Allah adalah wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Masjid bukan punya bupati, masjid bukan punya gubernur, masjid bukan punya orang kaya, masjid bukan punya ulama, masjid punya Allah. Tapi walaupun masjid punya Allah, jangan mentang-mentang masjid punya Allah lalu nggak hormat sama pengurus masjid. Besok bawa bantal tidur di masjid. Ditanya sama pengurus, kenapa tidur di sini? Masjid punya Allah. Masjid memang punya Allah, tapi ada manusia yang ngurusnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi ibadahnya, ada yang mengatur jadwal pengajiannya, ada yang mengurus masalah sound systemnya. Sound system amat sangat berpengaruh masjid, karena imam pakai sound system, khotib pakai sound system, ngaji pakai sound system, azan pakai sound system, tablik akbar. Bagaimana sound system Masjid Islamic Center Kotim? Bagus. Ibu-ibu yang ada di atas, jelas suara saya? Kalau jelas, angkat tangan kanan. Jelas, jelas. Jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Bagus suaranya. Suara saya nggak bagus, serak-serak becek. Apalagi tadi makan lontong kuahnya banyak. Tapi kenapa suara saya di masjid ini jadi bagus? Itu karena sound systemnya bagus, kubahnya bagus. Ada terkadang sound system ini, mau siapapun yang jadi imam, siapapun yang azan, siapapun yang jadi qori, siapapun yang khutbah, suaranya tetap serak. Allah. Tapi ada sound system ini bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Itu maklum suara terakhir. Sudah 4 hari suara ini hampir habis. Saya pikir ini di acara yang terakhir nanti sudah nggak kuat lagi bersuara. Ternyata masih kuat, masih menggelegar. Ini karena doa orang sampit. Orang sampit mendoakan, ya Allah, Ustaz Somad dia banyak berkeliling, berikan dia kesehatan ya Allah, gemukkan badannya ya Allah. Sampit. Siang-siang kalau takbir jangan ragu, nanti harus takbir. Takbir. Jadi orang ragu juga orang mau takbir. Kenapa dalam ceramah itu ada takbir? Takbir itu fungsinya ngusir setan. Dalilnya mana? Baca hadis sahih tentang azan. Setiap azan berkumandang, maka setan lari, wa alaiha duratun. Setan lari terkentut-kentut. Ternyata setan itu kentut juga. Setan lari, wa alaiha duratun, terkentut-kentut karena mendengar suara takbir. Itulah maka kalau ada teman nanti khotib naik ke atas mimbar khutbah Jumat, khutbah khotib berapi-api di atas, jamaahnya di bawah berair-air. Jangan boleh, nggak boleh, bangun, nggak boleh. Kalau kita sebut bangun, idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia tiada Jumatlah baginya. Jadi bagaimana cara membangunkan teman di sebelah? Allahu Akbar. Itu. Ya teman di sebelah lagi, Allahu Akbar. Itu. Tapi hati-hati, setannya bisa lari ke kita. 2 setan lari, berat. Mereka berdua teriak, Allahu Akbar. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Yang datang kemari siapa aja Pak Bupati? Habib Syekh, Masya Allah. Opik, Masya Allah. Mas Opik, Ustadz Somad, Masya Allah. Para habaib, berapa bulan sekali Pak Bupati? 3 bulan sekali. Untuk apa didatangkan ini Pak Bupati? Saya tahu, cuma pura-pura nanya aja. Manusia ini seperti handphone Ustadz Somad. Itu handphone kalau tidak dicas, dia bisa lobet, dia bisa rusak, dia bisa mati, tidak berfungsi. Manusia ini mesti dicas terus. Di kabupaten lain, di provinsi lain, dicas juga tiap 3 bulan sekali. Yang didatangkan apa? Artis dangdut. Dicas masyarakatnya. Siap. Goyang, pulang patah-patah semua tulang. Kalau pemimpinnya suka pada habaib, cinta kepada para ulama, sayang kepada masyarakat, maka didatangkanlah alim ulama yang menasehati umat demi kemaslahatan bangsa. Jangan berzina, jangan curang timbangan, jangan riba, jangan makan haram. Habib Syekh kan gak ceramah Ustadz. Habib Syekh ada ceramahnya, membacakan hadis-hadis Nabi, dan beliau mengajak kita bersodakoh, mengajak kita bersolawat, melantunkan pujian-pujian kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Allahu Akbar. Luar biasa masyarakat ini. Makan apa mereka pagi tadi? Ikan haluan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kubahnya bagus, yang tampil di atas bagus, ternyata ada tiang-tiang. Tiangnya ini adalah as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Jadi kalau ada orang haji tapi nggak sholat, itu sama seperti orang pakai topi haji, pakai baju koko tapi nggak pakai celana. Keren. Sudah berapa lama di rumah sakit jiwa Pak? Maka tiang-tiangnya ini, nanti kalau kita masuk ke Taman Raudhah,
sampai di Taman Raudhah, sholat di tempat Nabi jadi imam mi'rab. Di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Ustadz, suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Loh, kok mau nikah dengan dia? Karena saya dulu juga nggak sholat. Kami satu server Pak Ustadz, satu circle Pak Ustadz. Terus sekarang ibu gimana? Sekarang saya sudah tobat hijrah. Karena dengar pengajian Ustadz? Enggak, karena pengajian Gus Baha. Karena pengajian Ustadz? Enggak, karena pengajian Ustadz Buya Yahya. Terserah dapat hidayahnya dari siapapun, enggak mesti dari mulut kita. Semua ulama itu baik selama mereka ahlus sunnah wal. Saya dapat hidayah pertamanya dari penyanyi Pak Ustadz. Dari siapa? Dia bukan Ustadz, awalnya dari penyanyi Pak Ustadz. Pas dengar lagunya saya justru taubat, bukan dari ceramah Ustadz. Lagu yang mana yang buat kamu taubat? Orang kaya mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Itu yang buat saya tobat Pak Ustadz. Silakan tobat dari ustadz manapun, dari penyanyi religi manapun, tapi setelah itu mesti ngaji dengan habaib yang ada di samping. Jangan cukupkan dengan tabligh akbar. Saya sudah tabligh akbar 3 bulan sekali, setahun cuma 4 kali. Setan kerjanya 44 kali. Maka tabligh akbar bukan berarti berhasil karena ramai. Gimana kemarin waktu Ustaz Somad datang? Sendal hilang. Gimana kemarin tabligh akbar? Saya sampai nggak dapat tempat, sampai di WC. Bukan itu keberhasilannya. Keberhasilan tabligh akbar setelah tabligh akbar, pengajian, maulid, simtud durar, abdiyaul nami, al-burdah, semakin ramai majlis-majlis insyaallah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hamlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulid Diaul Lami datang, Maulid Simtud Durar datang, Maulid Al-Busiri Burdah datang, Maulid Al-Barzanji datang. Sholat enggak. Padahal pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, sholat, sholat. Tapi kalau untuk tahap pertama enggak apa-apa. Suami ibu sudah ikut majelis sholawat, alhamdulillah. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya akan bahagia Pak Ustadz. Tapi ternyata setelah menikah rumahnya besar, tapi hati saya sempit. Kenapa begitu Bu? Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya serumah dengan orang nggak sholat? Seperti tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Mudah-mudahan istri-istri yang belum sholat dibukakan pintu hidayah sholat. Yang jadi imamnya bapak. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Malam-malam dibangunkannya istrinya. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau nikahnya 50 tahun yang lalu, bangun, bangun.
Kalau ibu selama nikah belum pernah dibangunkan, insya Allah nanti malam akan dibangunkannya, insya Allah. Amin. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah, bukan so sweet. Sah. Betapa indahnya anak-anak gadis yang dinikahkan dengan suami hafal Quran. Setelah itu dia bangunkan malam membacakan surat Ar-Rahman. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang tua di kamar sebelah terbangun. Loh, jam 2 kok udah subuh? Cepat sekali bangun. Itu bukan subuh, Mas. Mantu kita di sebelah sholat tahajud. Mereka baru nikah sudah tahajud. Kita udah 30 tahun nggak pernah tahajud bersama. Mudah-mudahan yang belum pernah sholat berjamaah, nanti malam dia akan sholat bersama istrinya, insya Allah. Ustaz Somad boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Apa pertanyaannya? Kenapa nanyanya sekarang? Kenapa nggak tadi waktu rame-rame? Malu Pak Ustaz di tengah orang banyak. Apa pertanyaannya? Kalau saya belum punya istri, yang saya bangunin siapa ya? Ini sekarang ada anak muda setiap malam membangunkan anak orang. Beb, tahajud ya. Namanya tahajud call. Yang kau bangunkan itu siapa? Calon Pak Ustadz. Enggak ada membangunkan calon itu, enggak ada. Belum nikah, dia kan punya bapak, dia punya emak, bapaknya yang bangunkan dia. Kenapa mesti kamu? Kalau enggak aku siapa lagi? Illallah. Kamu pacaran dengan dia? Enggak pacaran Pak Ustadz, pacaran syariah. Lihat aja Pak Ustadz, saya manggil dia ya akhi ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Apa ini? Semoga anak muda yang pacaran-pacaran, disampit, dikotim, segera putus. Tamat riwayat kalian. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, diiringi dengan para habaib, diiringi dengan para ulama. Semua yang pacaran-pacaran putus. Habis tembus pintu-pintu langit. Teganya Ustadz mendoakan kami putus. Kami sudah hubungan 5 tahun Pak Ustadz. Apa? 5 tahun? 5 tahun hubungan belum nikah juga? Belum, pacaran aja. Iya, orang yang 5 tahun pacaran gak nikah-nikah itu sama seperti iklan kue roti. Dibuka, dijilat, dicelup, gak dimakan-makan. Ngapain kamu pacaran terus? Laki-laki, perempuan tidak mahram berjalan bersama bapaknya masuk neraka. Kenapa? Dayus la yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Siapa dayus? Dayus bukan gayus. Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Pakai topi putih, pakai topi haji, pakai sarung, pakai koko, pakai jubah. Pak, anaknya saya bawa ya. Bawalah dengan tulus dan ikhlas, bawa. Apa kamu ngaji di mana kamu? Kamu akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil. Nikmat yang terbesar adalah nikmat anak. Anakmu akan diminta tanggung jawab. Selangkah kakimu masuk surga karena sholawat, selangkah kakimu masuk surga karena zikir dan baca Quran. Tapi kalau kau biarkan mereka membuka aurat, selangkah juga kakimu masuk neraka. Ya Allah, selamatkan orang-orang tua yang punya anak ini dari neraka, ya Allah. Disampit di Islamic Center, di Kotim, laki-laki dengan perempuan tidak boleh satu ruangan. Mana buktinya? Laki-laki di bawah, yang di atas perempuan semua.
Oh, di belakang ada juga perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Perempuan di belakang, laki-laki di depan. Kenapa perempuan dibuat di belakang? Kenapa laki-laki di depan? Supaya laki-laki tidak bisa melihat perempuan. Bapak nggak ada yang melihat perempuan. Yang lihat perempuan kami. Tapi kami di sini nggak bisa ngelihat wajah. Itu ibu-ibu yang ada di belakang sana, di depan sana. Kami nggak bisa ngelihat kamu, Bu. Ini kami nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja semua. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti ketika kedua mempelai sedang duduk di atas pentas, alangkah indahnya pengantin baru. Nggak bisa saya nyanyikan karena di masjid. Kalau di luar masjid nanti ketika datang yang kedua kali di tempat yang dijanjikan Pak Bupati, nanti baru kita nyanyikan. Mudah-mudahan ada yang akan nikah nanti di situ. Masya Allah. Gambar Ustadz Somad dipoto, dicetak sama bapak, anaknya dibawa. Beliau ingin mendidik anaknya supaya sayang kepada masjid, tablik akbar, ulama, pengajian. Anak-anak dibawa dari awal kajian, dari pagi-pagi ini untuk merebut seat VVIP ini. Very very important person. Semua anak-anak yang hadir ini, jaga mereka dari narkoba ya Allah, jaga mereka dari zina ya Allah, jaga mereka dari LGBT ya Allah, jaga mereka dari fitnah akhir zaman ya Allah. Untuk apa anak-anak dibawa pengajian? Mereka nggak ngerti apa yang dibicarakan Ustadz, mereka nggak paham. Bukan begitu, Beb. Ini melatih mereka Allah bisa karena biasa. Nanti setelah mereka dewasa, mereka ingat memori masa kecilnya. Dulu ayah saya bawa saya ke Masjid Islamic Center Sampit. Ditanya sama istrinya, abang pernah ke masjid? Waktu kecil saya dibawa. Beda dengan teman saya, kata dia. Gimana? Abang pernah ke masjid? Saya dibawa ngelihat show dangdut. Tapi itu tidak terjadi di Sampit. Allahu Akbar. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa dia? Dayyus, orang yang tidak ada rasa cemburunya sama sekali. Saya yakin dan percaya. Kenapa perempuan tidak bersatu dengan laki-laki? Karena suami masih ada rasa cemburu. Jangan diposting foto ibu di halaman Instagram, di halaman Facebook, di halaman Twitter, di halaman TikTok. Ustadz Somad ini ngata-ngatain Facebook, dia sendiri punya Facebook. Ustadz Somad ngejek TikTok, dia sendiri punya TikTok. Ustadz Somad ini ngejek Instagram, dia sendiri punya Instagram. Emang Ustadz Somad punya Instagram? Punya. Namanya apa? Ustadz Abdul Somad Official. Yang mana kami sudah ketik banyak betul, yang followernya 7 juta itu. Maksudnya Allahu Akbar. Nah, ini saya diingatkan. Langsung begitu saya bilang 7 juta, takbir. Kenapa bertakbir? Ngusir setan. Begitu saya bilang yang 7 juta, setan mulai datang, mengembangkan lubang hidung. Begitu takbir, kuncup lagi deh. Foto Abdul Somad paling besar. Allahu Akbar. Supaya setan kecil, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Nanti pas hari raya kurban, sapi pertama, sapi limosin yang diwakafkan, dikurbankan, disedekahkan oleh Bapak Fulan, diimpor dari Australia, nomor 1 Bapak Fulan, mengembang lubang hidung. Segera takbir. Allahu Akbar. Kucuk lagi. Masya Allah, Ustadz Somad tadi ramai. Allahu Akbar. Apakah ini jamaah datang dipaksa oleh Pak Bupati? Tidak. Dipaksa oleh Pak Dandim? Tidak. Dipaksa oleh Pak Kapolres? Tidak. Ada pembagian sembako? Tidak.
Ada pembagian sertifikat tanah? Semua datang karena kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Lantunkan selawat di rumah, tapi saya nggak qori'ah seperti qori'ah juara internasional. Ustaz bisa memahami dengan baca Quran qiraat Hafs, qiraat Wars, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir. Kami hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga masak sambil bersolawat. Salatullah, salamullah, salamullah, Rasulillah. Gak usah kuat-kuat, nanti tetangga datang. Tapi jangan terlalu rajin solawat sampai mandi di kamar mandi ada toilet. Salatullah, nggak boleh ada toilet. Makanya masuk ke dalam WC baca doanya sebelum masuk, bukan setelah di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari setan jantan, wal khaba'is, dan setan betina. Ternyata setan pun cuma ada dua jenis kelamin, jantan dan betina. Nggak ada setan bencong. Berarti bencong lebih parah dari. Sekarang diiklankan di mana-mana, di medsos, diundang grup bandnya, pakai bendera LGBT, datang. Abdul Somad tidak punya kekuasaan, Abdul Somad tidak punya pistol, Abdul Somad cuma punya suara. Jaga anak kita dari LGBT. Setuju? Kalau nampak ada anak-anak muda yang mulai melambai-melambai, badan berotot, kumis melintang, ketika ditanya, di mana Masjid Islamic Center? Sana. Tangkap. Setuju? Kumpulkan semua, bawa ke Masjid Islamic Center, pagi-pagi ajarkan silat dan gerak jalan dengan Pak Kapolres dan Bapak Dandim. Kumpulkan semua yang melambai. Komunitas laki-laki tulang lunak, presto. Siap, gerak. Siap. Ya Allah, ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, selamatkan anak muda kami ya Allah. Tidak ada masa depan karena dia tidak menikah, tidak ada selera kepada perempuan. Turun laknat Allah. Yang dosa saya, yang homo, yang zina, kenapa kamu sibuk ngurusin saya? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Betul? Salah. Memang yang dosa kamu, yang homo kamu, yang LGBT kamu, yang maksiat kamu, yang sakau kamu, yang mabuk kamu. Tapi kalau azabnya datang, rumahku juga kena, bodoh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, la yushikanna ayyab'atsallah 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab Allah, gempa bumi, tsunami, air laut naik ke darat. Sampai ini dekat dari laut. Alhamdulillah. Kalau dekat dari laut pemandangannya indah. Kalau dekat dari laut ikannya segar. Kalau dekat dari laut udaranya. Tapi tsunami juga dekat, besti. Ya Allah, selamatkan tsunami ya Allah. Jangan diam melihat kemungkaran. Kenapa? Karena diam melihat kemungkaran adalah setan akhras, setan bisu. Mudah-mudahan Sampit, Kotim, Kalimantan Tengah, negara kesatuan Republik Indonesia dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Selama masih ada para habaib, selama masih ada para ulama, selama masih ada majelis solawat, selama masih ada tablik akbar,
Allah masih menjaga Indonesia insyaallah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi. Pakai peci putih, pakai sorban, pakai jubah, itu kubahnya, itu sampulnya, itu casingnya. Tiangnya sholat, ini tiangnya, maka kubahnya bisa berdiri. Lalu yang jadi atapnya apa? Supaya tidak basah kena hujan. Lantai bisa bersih, tidak berlumut karena air hujan tidak masuk. As-siyamu junnah. Atapnya adalah puasa. Yang sudah puasa sunat Syawal, alhamdulillah. Yang belum puasa sunat Syawal, mudah-mudahan tahun depan masih hidup. Banyak juga yang belum puasa. Ustaz Somad emang puasa Syawal kemarin? Puasa, tapi Ustaz kan ceramah terus. Ya kan ada waktu di rumah. Saya bilang sama istri, gak usah masak hari ini, saya puasa. Tamu yang datang, tuangkan teh, kasih kue, kasih makanan, silakan minum. Ustaz gak minum? Ah, minum aja, takut tuan rumah. Tapi memang kalau puasa sunat ini godaannya luar biasa. Khutbah saya, selesai khutbah, datang jamaah. Ustaz, ayo kita makan siang, makan asam pedas. Yummy. Aduh, pas nggak puasa nggak ada tawaran makan siang. Ustaz, ya kalau Ustaz lagi puasa sunat, betul. Terus datang ke rumah kami, kami ajak makan. Faman syaa'a falyasum, siapa yang mau neruskan puasa silakan. Waman syaa'a falyuftir, siapa yang mau batalkan puasa silakan. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, kita tawarin, ini ada makanan, mau puasa lanjutkan bagus, makanan saya nggak berkurang. Kalau mau dibatalkan, pahalanya sudah dapat. Kalau Ustaz sendiri makan apa enggak? Saya lihat dulu lauknya apa. Kalau cuman ayam goreng, upin-ipin. Tapi kalau ada sambal terasi, ada ikan asin, wah terlalu mengecewakan kalau dilewatkan. Makanan itu seleranya macam-macam, rambutnya sama hitam, seleranya macam-macam. Ibu-ibu yang belum mengganti puasanya, anak pertama gak puasa 30 hari, anak kedua menyusukannya gak puasa 30 hari, tahun ketiga gak puasa 30 hari. Satu anak ibu kalian tidak puasa 90 hari. 30 hari saat mengandung, 30 hari saat menyusukan, 30 hari saat menyusukan tahun kedua. Mau diganti tahun ketiga, adiknya nyusul. Gara-gara siapa? Bapak. Maka suami mesti mengingatkan puasa istrinya. Berat tanggung jawab kami Pak Ustadz. Insya Allah suaminya dari Sampit yang soleh-soleh ini, amin. Mereka akan mengingatkan istrinya, ya udah ganti puasanya. Tapi kalau ada suami, jangan puasa-puasa, batalkan aja. Itu suami Fir'aun.
Manggilnya Mas Fir. Mohon maaf Pak Firman, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kubahnya haji, tiangnya salat, atapnya puasa, dinding-dindingnya ini adalah zakat. Zakat mengeluarkan harta. Masyarakat Kotim, masyarakat Kota Waringin Timur, Sampit, bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Setuju? Bayar ke teman, bayar ke karyawan, bayar ke sahabat, bayar ke tetangga. Itu cuman lidi-lidi kecil. Lidi kecil nggak bisa buang apa-apa, buang sampah pun patah, congkel gigi pun patah. Dua kemungkinan, kalau nggak congkelnya patah, giginya patah. Tapi kalau lidi kecil disatukan menjadi sapu lidi yang besar, tidak hanya mengusir sampah, ngusir maling pun mati malingnya. Maka kita mesti bersama membayar. Ini banyak orang-orang kaya, dilihat dari tatapan matanya, wajahnya, ini paling sedikit tabungannya 100 juta satu orang. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Ini masing-masing satu orang minimal tabungannya 100 juta. Seperti marah. Siapa yang punya tabungan 100 juta sudah disimpan selama setahun hijriah, maka dia wajib membayarkan zakat 2,5%. Jika zakatnya 2,5%, berapakah yang dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bengong memang. Kalau 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Masing-masing bapak punya tabungan 1 miliar. Amin. Berarti mengeluarkan zakat 1 tahun 25 juta. 25 juta. Bapak kok nggak bayar zakat? Saya nggak punya Pak Ustaz. Loh, bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Uang bapak mana? Yang megang istri saya Pak Ustaz. Aduh. Suami yang takut sama istrinya itu nanti dikubur tidak diazab lagi. Waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini nggak usah diazab. Kenapa? Karena udah terlalu azab di dunia. Tapi kalau ada ibu-ibu yang megang duit suaminya karena dia takut buat maksiat, kemana-mana bapak ditelepon, sedang di mana? Pulang jam berapa? Dengan siapa? Lagi di mana? Ini ada Islamic Center. Lagi ngapain? Pengajian dengan Ustaz Somad. Teruskan. Maka dia banyak foto dengan Ustaz Somad. Foto dari samping, foto dari sini. Ganti baju lagi ke meja, foto. Ganti. Setiap ditanya istri, mana? Dengan Ustaz Somad. Jangan jadikan saya jadi alasan. Saya nggak terlibat, Bu. Ibu-ibu yang selama ini menjaga suaminya, pulang kemana? Pulang jam berapa? Sedang dengan siapa? Jam berapa? Motor di mana? Uang di mana? Ibu harus teruskan ini. Ibu siap melanjutkan? Mereka siap, Pak. Mudah-mudahan Bapak siap mental juga. Itu tanda mereka sayang, jaga bapak supaya bapak jangan buat dosa. Berapa banyak laki-laki preman tengik, penjahat, gak sholat, pejudi, pezina, pemabuk, tapi tobat hijrahnya karena seorang istri yang bukan ustazah, bukan qori'ah, bukan siapa-siapa. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans, bajunya setan. Celananya jin, bajunya hantu. Saya ini dulu jahat Pak Ustadz, orang nggak bener. Tapi sekarang saya dalam hati ini pasti bapak ini tobatnya, hijrahnya karena dengar ceramah Ustadz Somad. Terus bapak gimana awal hijrahnya Pak? Gara-gara istri saya Pak Ustadz. Oh, bukan saya tuh. Gimana ceritanya istri bapak? Pas dia mau tidur malam,
Dia nanya saya, Pak Ustadz, Mas, nanti kalau meninggal gimana? Hanya 5 kata, tapi menyentuh dalam hatinya. Karena kata-kata itu dari hati, maka sampainya juga ke hati. Mas, nanti kalau meninggal gimana? 5 kata itu menusuk ke pikirannya. Pas saya mau tidur terpikir terus, Pak Ustadz, Mas, nanti kalau mati gimana? Bapak juga mesti pikirkan ini, Pak. Mas, nanti kalau mati gimana? Pian, kalau mati gimana? Pian amur mati kayak apa? Nanti kalau saya mati gimana? Kalau bapak mati, tanah bapak akan dibawa ke akte notaris, namanya berganti, tidak lagi nama bapak. Betul? Mobil bapak ditarik dialer karena baru bayar DP dan angsuran 3 bulan. Istri bapak setelah habis 4 bulan 10 hari, mereka akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Betul kan, Bu? Maka hati-hati, yang akan kita bawa mati adalah ibadah kita, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, istighfar kita atas dosa-dosa kita di masa lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a atfata ya jiratal alamin, ya uhailal jodi wal karami, ya uhailal jodi wal karami. Haji kubahnya, sholat tiangnya, puasa atapnya, junnah penjaga pemelihara, zakat dindingnya. Karena dengan berzakat terpelihara harta kita. Lalu syahadat itu mana? Syahadat adalah fondasi utamanya. Semuanya roboh, dindingnya roboh, tiangnya tumbang, kubahnya jatuh berantakan kalau tidak ada dasar utama. Dasar utamanya syahadat, fondasinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan iyyaka na'budu la ilaha illallah. Enggak boleh di masjid. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Betul? Saat lahirnya dibisikkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang sampit waktu anaknya lahir, nanti saya belikan sawit 5 hektar. Enggak ada. Yang dibisikkan adalah la ilaha illallah. Saat mati di rumah sakit, ruang ICU, terbujur kaku, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Anak yang dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun lalu kita azankan ke telinganya la ilaha illallah, maka nanti kita ingin saat mati dialah yang membisikkan ke telinga. Mudah-mudahan nanti kita waktu mati sakratul maut, anak kita yang membisikkan itu. Saya belum punya anak Pak Ustadz, istrimu yang akan membisikkan. Ibu-ibu siap membisikkan bapak? Besok Bu, besok pagi, besok kalau nggak sholat subuh ke masjid langsung bisikkan la ilaha illallah. Apa ini? Pesan Ustadz Somad, Beb.
Jadi bangunan masjid ini adalah bangunan dari rukun Islam. Siap kita jaga yang 5 ini? Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Tadi saya mulai berdiri jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30 waktu jam Indonesia Barat. Ustadz Abdul Somad. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya udah tahu dari rasa kesemutan kaki. Saya membelakangi para ulama, tidak hormat di samping mereka berdiri. Kata-kata saya menusuk hati, melukai perasaan. Maukah Bapak Ibu semua di samping memaafkan Ustadz Abdul Somad? Enggak boleh ada sangkutan-sangkutan. Saya mau mati menghadap Allah dalam keadaan bersih, enggak ada hutang piutang, hutang perasaan, hutang sakit hati, hutang dendam kesumat. Kalau bisa kita menghadap Allah seperti kain yang kita bawa, kain kafan putih bersih, tak ada apa-apanya. Peci kesayangan tinggal, mikrofon tinggal, sorban tinggal, yang dibawa hanya kain. Kok kain songket? Kain kafan. Sekaya-kayanya orang, walaupun duitnya banyak, kain sutra di kamarnya, selimut beludru dari Eropa, tetap digulung dengan kain kafan yang ujungnya tidak berjahit. Maka Bapak Ibu kalau bangun malam, yang pertama dipegang adalah ujung kain. Kalau masih ada jahitnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau dipegang masih ada kancingnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau dipegang bangun tidur masih ada kantongnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Itu habis makan. Sampai masanya nanti kita bangun, yang kita pegang ujungnya kain kafan yang tidak digunting, tidak dijahit, digigit, kerak. Saat itu kita pegang, terasa tak ada jahitannya. Oh, ini dia, tak ada jahitan. Tiba-tiba terdengar suara gelap gulita, marabbuka. Saat itu semua kenikmatan hanya mimpi belaka. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyam. Manusia ini seperti sedang tidur lelap, mimpinya indah. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar. Rupanya jabatan hanya mimpi indah, kekayaan hanya mimpi semata, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Yang dibawa kekal abadi hanya amal ibadah. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat beribadah insyaallah. Doakan Bapak Bupati Kotim, Bapak Bupati Barito Utara, bapak-bapak pejabat kita, TNI Polri kita, mereka pakai jabatan ini untuk menolong agama Allah. Mereka jadikan jabatan ini sebagai bekal amal soleh. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Sholat duha Bapak Ibu bisa, sholat tahajud Bapak Ibu bisa, baca yasin bisa. Tapi mendirikan Islamic Center, membangun pondok pesantren dengan tanda tangan, ini hanya bisa dilakukan mereka. Mudah-mudahan mereka masuk surga dengan tanda tangannya sekalian, dengan pena-penanya sekalian. Semua bersaksi atas kebaikan insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta
fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu